adalah sekolah yang baik bagi anak-anak kita. Tadi si Aisyah maju ke depan dengan berapi-api, assalamualaikum. Dia terlahir dari siapa? Orang tuanya. Jadi anak pintar itu terkadang bukan dari bakat sekolahnya, tapi karena ada dia punya orang tua hebat yang bisa mendidiknya, kemudian diwasilahkan kepada tempat dia belajar dan diberikan lingkungan yang baik, nyambung. Betul ya Bu? Orang tua di rumah tidak diajarin ngaji, akhirnya ustazah kadang ngeluh, agak susah ngajarin anak itu Bu. Ya konsultasikan ya orang tuanya, minta tolong di rumah juga diajarin. Jadi kalau anak-anak itu dipantau, dia bisa cerdas, dia bisa hafal, dia bisa ngaji, itu karena pantauan orang tua di rumah dan guru-guru yang membantu di sekolah. Jadi pertama sekali sekolah di rumah itu sangat penting. Ibu kenalkan agama kepada anak-anak kita dari rumah, biasakan sholat berjamaah. Tek 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 tek. Nah, askar sholat. Ya mak. Datang anaknya nengok. Mak nyuruh aku sholat, mak bermain HP. Sinkron dah. Udah cocok. Datang ayahnya di belakang lagi nyangkul. Yo semayanglah kau. Nah itu bahasa Melayunya dah. Semayanglah. Kaki marah ustazah. Nah, masa sembahyang takut dimarahin ustazah? Itu pola pendidikan yang salah ibu. Sembahyang itu bukti ketaatan kepada Allah, bukan karena ustazahnya. Ustazahnya membantu. Jadi oleh karena itu biasakan di rumah sudah maghrib itu ngaji bersama. Ingat dah dulu Bu masa kecil kita sudah sholat maghrib ngaji ya. Masya Allah itu luar biasa Bu. Nah kemudian bagaimana sholat itu anak-anak disuruh ke masjid gitu. Sholat di masjid. Sekarang bagaimana? Masjid sepi. Ya dah Bu. Sepi dah Bu. Sudah jarang anak-anak diarahkan orang tuanya ke masjid. Orang tua juga pada jarang ke masjid karena sudah sibuk dengan aktivitas di rumah, pulang kerja ambil HP, mau berangkat kerja pegang HP, mau tidur pegang HP. Tapi ada juga manfaatnya kalau kita bisa menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tempatkan anakmu di tempat lingkungan teman-temannya yang baik. Ibu, teman pergaulan anak kita sangat menentukan kualitas anak kita. Jadi kalau ibu punya anak, temannya tidak bagus akhlaknya, sukanya ngomong kasar, ada enggak? Sumpah serapah, orang pasaran tuh kan, keluar bahasa binatangnya keluar, apa lagi tuh? Bahasa kotornya keluar. Nah anak seperti itu kita biarin main dengan anak kita. Nah itu artinya kita menempatkan anak tidak sesuai pada tempatnya. Cari, ketika mencari teman, lihat, oh orang tua anak ini soleh, oh anak ini akhlaknya bagus, udah nak kau main sama dia aja. Itu perlu Bu, maka saya katakan kepada ustazahnya, cek anak-anak kita ketika berteman, jangan sampai ada temannya mengeluarkan kata-kata kasar sehingga mempengaruhi teman yang lain. Yang ketiga yang perlu kita ingat adalah di mana anak kita mendapatkan ilmu pendidikan. Ibu tahu kalau sekolah itu tidak memikirkan akhlak, masuk juga anak kita di situ. Tahu-tahu ke rumah, apa kata orang tuanya tidak didengarnya. Sampai lagi keluar dia cuek aja, tidak memakai busana muslimah, karena dia perempuan, tidak menutup aurat. Karena lingkungan sekolahnya tidak memberikan pemahaman tentang aurat. Ya oleh karena itu penting ibu cari pendidikan sekolah yang mengajarkan nilai-nilai akidah dan nilai-nilai akhlak. Jadi anak kalau sudah terbentuk Bu, maka saya katakan ini hanya 2 jam loh. Tidak bisa sesempurna mungkin kami menyampaikan pendidikan agama kepada anak, tapi paling tidak kami bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada mereka. Dan kami harapkan juga di sekolah-sekolah tempat mereka yang lain, dia juga ditanamkan akhlak yang baik. Itu akan terjadi sinkronisasi dalam pola pendidikan anak-anak soleh. Jadi anak soleh itu Ibu adalah harapan.